Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Di sini tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fahri Fadli bersama teman saya Denta Herdianta Fitra. Di sini saya dari kelompok 2 dari TI 18G. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu motivasi kerja. Nah, di sini ada beberapa kutipan yang saya ambil dari jurnal. Di sini ada motivasi kerja itu, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada aspek-aspek, dan ketiga ada faktor-faktor, dan yang keempat manfaat dan tujuan motivasi kerja itu apa, dan yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada diskusi. Oke. Di sini yang pertama ada pengertian. Pengertian motivasi kerja itu apa sih? Oke, di sini ada motivasi kerja itu motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata movere yang berarti bergerak. Motivasi diberikan kepada manusia untuk mendorong dirinya mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Lalu di sini ada beberapa pengertian motivasi kerja menurut pakar penulis. Yang pertama itu ada Siagin 2011. Dia menjelaskan motivasi kerja sebagai daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya, dengan pengertian bahwa tercapainya tujuan organisasi berarti tercapai pula tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Lalu ada Robin 2008. Dia menjelaskan motivasi kerja sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan individu masing-masing. Lalu ada Hasibuan 2008. Dia menjelaskan motivasi kerja merupakan suatu modal dalam menggerakkan dan mengarahkan para karyawan atau pekerja agar dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sasaran, dengan penuh kesadaran, kegairahan, dan tanggung jawab. Lalu ada Wah Somaj. Dia menjelaskan motivasi kerja merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kepuasan yang terjadi pada diri seseorang. Menurut Wahjo Sumaj, dia menjelaskan motivasi kerja merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan kepuasan yang terjadi pada diri seseorang. Itu menurut pengertian motivasi kerja menurut pakar penulis. Lalu ada aspek-aspek motivasi kerja. Lalu ada aspek individual. Ini aspek diri seseorang masing-masing, dibagi menjadi dua. Dan juga ada aspek organisasional, nanti yang bakal kita bahas. Oke, yang pertama kita bahas aspek individual. Di sini mencakup tentang kebutuhan-kebutuhan. Manusia itu tidak luput dengan kebutuhan. Maka daripada itu, aspek motivasi kerja itu mencakup tentang kebutuhan-kebutuhan seseorang untuk mengejar sesuatu yang diinginkannya. Lalu ada tujuan-tujuan. Setiap orang itu mempunyai suatu tujuan masing-masing. Misalkan contohnya saya ingin bekerja itu, yang pertama ingin membantu perekonomian keluarga dan membantu kedua orang tua, dan juga
bisa membayar kuliah juga. Lalu di sini ada sikap atau attitude. Sikap atau attitude itu sangat penting di perusahaan, karena ini nilai plus buat kita, nilai pertama buat kita. Karena setiap seseorang itu dilihat itu dari sikapnya. Kalau ibaratkan kita sikapnya baik kepada seseorang, dan orang juga pasti bakal menilai kita juga akan sebaliknya pasti baik. Mungkin dari sikap ini kita itu pertama bakal di training atau di interview. Maka daripada itu, sikap itu sangat mendorong kita untuk memotivasi kerja seseorang. Lalu ada skill atau kemampuan. Nah, skill kemampuan itu seseorang itu berbeda-beda. Contohnya saja, saya SNK-nya pengawasan. Tetapi saat saya masuk ke perusahaan perusahaan pertama yang saya kerja, saya dimasukin ke painting. Otomatis skill dan kemampuan saya yang waktu pas belajar selama 3 tahun di SMK, ya ibaratkan tidak kepakai. Tetapi saya mempunyai suatu pembelajaran lagi selama 2 tahun di painting plastik ini, di painting ini. Maka daripada itu, kemampuan atau skill itu ibaratkan nilai plus juga buat kita untuk memotivasi kerja supaya kita lebih semangat lagi. Lalu ada aspek organisasional atau perusahaan. Di sini ada pembayaran atau gaji. Pembayaran atau gaji, perusahaan itu wajib untuk membayar kita, entah per minggu, entah per hari atau per bulan, di dalam pembayaran atau gaji ini. Lalu ada keamanan pekerjaan. Kalau di perusahaan saya itu safety first. Perusahaan itu penting untuk menerapkan suatu keamanan dalam pekerjaan operator, supaya operator itu bisa selamat saat bekerja. Gimana caranya? Nah, keamanan pekerjaan ini sangat penting bagi suatu operator atau perusahaan. Maka daripada itu, aspek-aspek motivasi kerja ini mencangkup tentang perusahaan yang menerapkan keamanan dan pekerjaan suatu operator. Lalu yang ketiga ada pujian. Nah, pujian ini ibaratkan ibaratkan pujian ini tuh suatu nilai plus juga buat kita. Tetapi pujian ini ibaratkan jangan jadikan suatu kebanggaan buat kita. Tetapi gimana caranya kita lebih up lagi untuk menstabilkan suatu pujian tersebut. Kalau bisa ditambah lagi skill kita atau kemampuan atau sikap atau attitude kita. Lalu ada hubungan dengan rekan kerja atau teamwork. Nah, hubungan dengan rekan kerja ini sangat penting bagi kita. Kalau kita di produksi, itu tuh hubungan dengan rekan kerja itu sangat dipakai, sangat diterapkan malahan. Karena dalam segi sikap atau attitude kita itu, kembali lagi ke aspek individual, hubungan dengan rekan kerja itu sangat penting. Contohnya saja, kita saat produksi, kita terakhir dalam menyelesaikan produksi ini, tetapi teman kita berbeda setengah jam.
Nah, gimana caranya? Kita itu saat teman kita yang keteter ini, kita bantu biar di dalam motivasi kerja ini, dalam segi aspek individual masing-masing itu terjaga, dan pujian pun menghampiri kita gitu. Itulah yang namanya teamwork. Lalu ada pengawasan atau leader. Nah, di sini pasti di dalam segi lane atau produksi, entah di office atau dimanapun, pasti ada yang namanya pengawasan. Nah, kalau diibaratkan di saya itu, yang pertama itu leader. Karena saya bagian produksi, pengawasan ini ibaratkan jadilah diri kita sendiri. Jangan jadi diri orang lain. Kalau ibaratkan leader kita itu mengawasi kita, ya udah kita kerjakan prosedur sesuai SOP. Karena perusahaan itu mencakup tentang SOP, Standard Operational Procedure. Jadi kita itu bekerja itu sesuai alur. Maka daripada itu, pengawasan itu di dalam segi aspek organisasional itu sangat penting. Makanya pengawasan itu dijadikan bahan untuk kita itu menjadi kerjanya itu sesuai dengan prosedur. Lalu ada pekerjaan itu sendiri. Nah, pekerjaan itu sendiri ya ibaratkan mencangkup tentang, contohnya ya, tentang masalah perhitungan. Itu ibaratkan tidak boleh ada terkecoh atau apapun. Maka daripada itu, pekerjaan itu sendiri itu ibaratkan menjadi benar-benar tanggung jawab diri kita sendiri gitu di dalam aspek organisasional ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bahas terkait masalah aspek-aspek motivasi kerja dan pengertian. Mungkin faktor-faktor motivasi kerja bakal dibahas oleh Denta Herdianta Fitra. Kepadanya kami persilahkan. Faktor-faktor motivasi kerja. 1. Keluarga. Keluarga sangat berpengaruh dalam motivasi kerja diri kita. Karena ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan tidak rasa nyaman di lingkungan pekerjaan, pasti yang teman-teman lakukan dan saya juga yang pernah saya lakukan, ya bercerita kepada ibu saya, ayah saya. Pasti mereka akan memberikan motivasi kerja kepada kita bahwa kita harus semangat dalam bekerja. Dan mungkin teman-teman juga bisa cerita ke adik atau kakak, saudara, sepupu, seperti itu ya. Kebutuhan. Nah, kebutuhan juga sangat berpengaruh dalam motivasi kerja, karena kebutuhan saya dan rekan-rekan sekalian mungkin berbeda-beda. Saya contohkan saja kebutuhan si A dan si B. Kebutuhan si A, misalkan dia suka dengan barang-barang yang bermerek, sedangkan si B tidak dengan barang-barang yang bermerek. Otomatis motivasi dalam bekerjanya pasti akan berbeda juga. Seperti itu. Jadi kebutuhan diri sendiri pun sangat berpengaruh dalam motivasi kerja. Pekerjaan pun sangat berpengaruh dengan motivasi kerja. Ketika kita dalam pekerjaan tersebut kita tidak memiliki rasa cinta, pasti kita motivasi yang penting kerja pulang, kerja datang pulang, akan seperti itu. Tetapi ketika kita memiliki rasa cinta dalam pekerjaan tersebut, otomatis kita akan termotivasi gimana caranya tidak hanya kerja pulang, akan tetapi kita gimana caranya akan memberikan yang terbaik juga buat perusahaan. Misalkan memberikan kaizen seperti itu. Lingkungan kerja juga sangat berpengaruh juga terhadap motivasi kerja. Kenapa? Karena ketika lingkungan kerja kita tidak nyaman,
Contohnya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, yang telah dibahas kemarin di pertemuan ketiga oleh kelompok 1, bahwasanya ada juga teman yang serigala berbulu domba. Nah, itu juga akan berpengaruh ke kinerja kita gitu. Karena lingkungan kerjanya gak nyaman gitu, banyak orang yang mencari perhatian berlomba-lomba gitu untuk menjadi yang terbaik, tetapi dengan cara yang salah gitu. Itu juga akan motivasi kita akan berpengaruh. Tetapi ketika kita bersaing secara sehat, mungkin motivasi kerja kita akan bertambah dan menguntungkan buat perusahaan. Nah, teman yang telah saya singgung tadi, bahwasanya teman juga ada teman dalam dunia kerja dan luar pekerjaan. Dunia kerja ya seperti tadi yang saya jelaskan, bahwasanya ada teman yang berserigala berbulu domba. Itu ke kita juga, ke saya ya terutama, saya jadi malas gitu dalam bekerja gitu. Yang penting saya kerja pulang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang telah ditentukan perusahaan gitu. Tidak ada ngapain ada feedback tuh ke perusahaan gitu. Karena dengan adanya orang seperti itu dan mereka dekat dengan atasan, kita tidak akan dilihat gitu. Meskipun kinerja kita bagus, ketika kita udah dikirimkan salah, pasti bakal salah. Dan tapi di lingkungan kerja pun teman juga bisa berpengaruh ke motivasi yang bagus ya. Seperti tadi sudah saya singgung, ketika kita bersaing dengan secara sehat, kita akan termotivasi gitu dalam kerja kita pun pasti akan membawa motivasi yang sangat bagus ya. Di luar pun sama gitu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang mungkin yang bisa dibilang kaum rebahan, mungkin ya kita akan rebahan. Tetapi ketika kita dengan orang-orang yang motivasi dalam hidupnya, entah dalam pekerjaannya itu tinggi, meskipun kita awalnya nggak ada, pasti kita akan termotivasi juga. Dan ketika kita sudah kerja, terus ketika kita sedikit ada masalah dengan dunia kerja pun, kita bisa bercerita dengan teman kita, dan teman kita pun pasti bakal memberikan motivasi kepada kita bahwa bekerja harus semangat lagi. Mungkin dari faktor-faktor itu ada hal lain juga, yang banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Tapi yang saya ambil, yang kelompok kami ambil ya segitu, dan mungkin teman-teman juga pernah ngerasain semua itu bahwanya benar gitu, termotivasi dengan hal-hal yang tadi telah saya singgung. Manfaat dan tujuan motivasi kerja. Adapun manfaat dan tujuan motivasi kerja adalah terciptanya gairah kerja ataupun semangat kerja. Nah, dalam artian gairah kerja ini kita termotivasi nih bahwa kita kerja harus semaksimal mungkin, dan kita bisa memberikan feedback yang sangat bagus buat perusahaan. Nah, adapun manfaat bagi perusahaan atau organisasi dan manfaat untuk diri kita sendiri gitu. Ketika saya bahas dulu manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan atau organisasi, orang akan bekerja keras dan bertanggung jawab akan pekerjaannya, dan pekerja akan disiplin. Nah, ini yang diharapkan dari sebuah perusahaan ketika perusahaan itu memberikan tunjangan-tunjangan yang sedemikian rupa, ya ini gitu. Mereka pengen karyawannya bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, disiplin waktu, disiplin dalam pekerjaan, mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh standar operasional perusahaan tersebut gitu, agar memberikan feedback yang sangat besar gitu bagi perusahaan dan menghidupkan perusahaan tersebut. Manfaat untuk diri sendiri atau untuk individu ya. Orang akan merasa senang melakukan pekerjaan tersebut ketika ya di tempat pekerjaan tersebut nyaman, bergembira, dan orang tersebut akan senang mendapat penghargaan dari perusahaan maupun dirinya sendiri. Nah, maksud di sini orang tersebut akan senang mendapat penghargaan dari perusahaan. Ya, mereka akan merasa bangga gitu ketika pekerjaan mereka yang begitu luar biasa, begitu kerja keras mereka lakukan, terus mereka mendapatkan seperti THR, tunjangan
tunjangan akhir tahun dan lain-lain, itu mereka sangat bahagia gitu. Itu yang dinanti-nanti kebanyakan oleh pekerja. Dan ketika kita melakukan